warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya, Asmaul Husna, dosen IAIA Piawat Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah Neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Apakah yang dimaksud dengan neuroscience dalam pendidikan anak usia dini? Dan bagaimana ilmu itu sekarang berkembang? Yuk kita ikutin setelah ini. Science. Secara etimologis, neuroscience berasal dari kata neuro dan science. Neuro artinya saraf, sedangkan science artinya ilmu pengetahuan. Jadi, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan saraf. Pertanyaan, apakah sama antara neuroscience dengan neurologi? Karena sama-sama yang mempelajari terkait dengan saraf. Apa bedanya neuroscience dengan neurologi? Neuroscience bidang ilmu yang mempelajari secara khusus sistem saraf dalam tubuh makhluk hidup. Neuroscience juga berinteraksi dengan seluruh konsep kehidupan yang secara khusus menggabungkan kedua ilmu biologi dan humaniora. Neuroscience mempelajari cara kerja otak seperti anatomi, fisiologi, biochemistry, molekuler, biologi, psikologi, dan kognitif. Perbedaan neuroscience dan neurologi. Neuroscience ilmu yang mengungkap misteri saraf, terutama otak, dengan penelitian-penelitian untuk dikaji secara saintifik. Apa yang belum diketahui dengan bantuan berbagai disiplin ilmu lainnya. Sedangkan neurologi adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf dan penyakitnya yang didapat dari neuroscience yang dapat diaplikasikan ke pasien di klinik atau di rumah sakit. Kita mulai dari otak manusia. Perhatikan gambar di sebelah samping, gambar terkait dengan otak manusia. Otak manusia 72-78% berupa air. Jadi sekitar 70% otak manusia itu dipenuhi dengan air. 10-12% berupa protein dan 8-10% berupa lemak. Sedangkan otak orang dewasa beratnya sekitar 1,4 kg atau sekitar 2% dari total berat tubuh. Otak wanita lebih sedikit ringan, 100 hingga 150 gram dari otak pria. Artinya otak pria jauh lebih berisi. Itu bekerja secara non-stop walaupun kita sedang tidur. Walaupun berat hanya 2% dari berat tubuh, otak ternyata mengkonsumsi 20% dari kalori yang kita butuhkan. Semakin keras kita berpikir, akan semakin banyak kalori yang dibakar. Sekarang kita lihat pusat pikiran yang ada di otak. Kalau kita buka, pikiran kita itu terdiri dari dua belahan, belahan kanan dan kiri. Belahan kiri terkait dengan logika, verbal, linier, analitik, rasional, dan eksplisit serta rangkaian. Sedangkan bagian kanan terkait dengan intuisi, nonverbal, visual, kreatif, holistik, artistik, dan humoris. Kalau kita kaitkan, belahan otak kiri itu terkait dengan matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, dan analitis. Sedangkan belahan otak kanan terkait dengan kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, dan bermimpi. Coba perhatikan belahan otak kanan dan kiri. Kalau kita bicara terkait dengan otak kiri, ini terkait dengan kegiatan yang sadar, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, dan lainnya. Sedangkan otak kanan adalah otak yang berkaitan dengan
kegiatan bawah sadar, artinya kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, semuanya adalah otak kanan. Ini otak kiri. Otak kiri biasanya dia itu menyukai kata-kata, simbol, dan huruf. Senang mengikuti kegiatan-kegiatan yang merangsang kemampuan artikulatif. Tipe otak kiri juga mengerjakan suatu pekerjaan dengan menggunakan jadwal yang teratur dan alokasi waktu yang sesuai. Otak kiri juga menyukai informasi yang bersifat faktual, dapat menganalisis atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Tipikal otak kiri juga menyimpan segala sesuatu di tempat khusus, suka membuat perencanaan sendiri secara matang, sangat stabil dan konsisten. Bahkan tipikal otak kanan lebih bisa berpikir dalam bentuk gambar atau skema, lebih suka dengan segala sesuatu yang bersifat acak karena kreativitas, lebih menyukai lingkungan yang belajar yang bersifat spontan, menyukai informasi yang membahas mengenai hubungan dengan beberapa hal, menyukai pendekatan yang bersifat terbuka dan baru, sangat fleksibel, bahkan terkadang sulit untuk ditebak ketika berciri khas otak kanan. Otak kanan juga dapat mengikuti perencanaan yang dibuat oleh siapa saja. Biasanya bertindak berdasarkan perasaan ketika mempunyai tipikal otak kanan.